Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan memiliki akal. Proses pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam berpikir. Dengan pendidikan, manusia akan dapat berkembang lebih baik dan optimal. Dalam praktik pendidikan, calon pendidik perlu memahami terlebih dahulu hakikat dan perkembangan manusia. Pada dasarnya, setiap manusia itu kreatif, persoalannya hanya pada titik pengembangannya semata. Ada yang berusaha mengembangkan kreativitasnya, dan ada pula yang tidak peduli dengan kreativitasnya, sehingga menyebabkan dirinya menjadi pribadi yang kurang berkualitas. Manusia dapat dianggap sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Hal yang menonjol dari manusia dibanding makhluk yang lain yaitu manusia memiliki akal. Akal yang dimiliki manusia tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan. Hal terkait dengan hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifa di bumi ini. Kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan sualala. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran, consciousness, dan penyadaran diri, self-awareness. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Pengertian sifat hakikat manusia. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Di samping sebagai makhluk berpikir atau Homo sapiens, dengan kemampuan pikirannya juga, manusia disebut sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk religius, makhluk bermoral. Dimensi hakikat manusia. Potensi keunikan dan dinamikannya, manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sifat bawaan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah suatu kesatuan bulat yang perlu dioptimalkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Suatu individu tidak akan dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan baik tanpa adanya masyarakat. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain dalam mempertahankan hidup dan menyukseskan segala usahanya dalam mengejar keberhasilan dalam kehidupannya. Pada dasarnya, kekuatan manusia tidak terdapat pada kekuatan fisiknya atau jiwanya saja, namun juga terdapat pada kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dimensi keberagaman. Roosevelt dalam Sutirna 2015 menyatakan bahwa keberagaman berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi yang terberi, misalnya usia dan latar belakang pribadi. Dimensi keberagaman ditemukan sangat kompleks sekali di Indonesia. Mulai dari perbedaan letak geografis, tentu saja menyebabkan bermacam-macam keberagaman. Konsekuensi dari perbedaan geografis tersebut diantaranya perbedaan pekerjaan, suku, etnis, budaya, dan ras. Perbedaan yang terjadi terdapat berupa gaya hidup, cacat fisik, dan mental. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat kompleks di Indonesia, namun permasalahan tersebut telah teratasi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut yang artinya berbeda-beda
namun tetap satu jua. Pengertian sifat hakikat manusia. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Di samping sebagai makhluk berpikir atau Homo sapiens dengan kemampuan kepikirannya, juga manusia disebut sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk religius, makhluk bermoral. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Meskipun seringkali manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna, namun dalam kehidupan sehari-hari, manusia tetaplah membutuhkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dewasa ini, manusia telah mengalami krisis hubungan dengan manusia yang lain, dengan lingkungan, dirinya sendiri, maupun dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, kebahagiaan dan keharmonisan semakin lentur. Terkait dengan hal ini, pendidikan memiliki peranan penting sebagai wahana menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dengan membantu menciptakan rasa kebersamaan, menghormati, serta menjalin hubungan. Untuk memperoleh wawasan terkait dimensi hakikat manusia. Konsepsi perkembangan. Konsepsi perkembangan merupakan perubahan. Terdapat beberapa teori psikologi mengenai mekanisme perubahan yang terjadi pada selama perkembangannya. Dari beberapa teori ahli, keseluruhan membenarkan bahwa perkembangan adalah suatu proses. Namun jika ditelusuri lebih jauh, proses yang seperti apa, maka tiap-tiap ahli akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda terkait proses tersebut. Dari pendapat yang bermacam-macam dari para ahli terkait dengan perkembangannya, dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsepsi para ahli yang mengikuti aliran asosiasi, konsepsi para ahli yang mengikuti aliran Gestalt dan Neo-Gestalt, dan konsepsi para ahli yang mengikuti aliran sosiologisme. Pengembangan dimensi manusia. Dalam rangka mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, maka pendidikan berkewajiban mengembangkan peserta didik untuk mampu berlaku mandiri. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan pribadi yang mandiri. Berbagai pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, generalisasi, kreativitas, kehendak, tanggung jawab, dan berbagai keterampilan perlu didapat oleh peserta didik. Hal ini dengan maksud untuk dapat menolong dirinya sendiri, sehingga berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki anak dapat berkembang dengan maksimal. Sebagai makhluk individu, manusia memerlukan pola tingkah laku dan pengadilan diri yang kuat dan tidak sekadar dorongan instinktif. Pola tingkah laku dan pengendalian diri ini dapat diperoleh lewat pendidikan dan proses belajar.